Oke, halo semuanya, selamat datang di pertemuan kita yang ketiga. Oke, jadi setelah minggu lalu pada pertemuan kedua kita mempelajari terkait how to identify ya human bones dan juga non-human bones. Protokol yang ketiga adalah bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah ini single case gitu, ataukah ini multiple cases. Dan konsepnya adalah MNI atau minimum number of individuals. Jadi penting untuk mengetahui jumlah individu atau jumlah rangka yang akan kita identifikasi. Karena ini erat kaitannya dengan manifest. Contohnya pada mass disaster nih, kecelakaan pesawat misalnya. Kita harus tahu betul berapa jumlah individu atau jumlah korban yang akan kita identifikasi. Karena ini berkaitan dengan jumlah temuan manifest atau jumlah penumpang pesawat yang menjadi korban. Ketika ada miss atau perhitungan yang salah terkait jumlah korban, ini akan jadi masalah yang sangat besar gitu untuk pihak kepolisian dan juga untuk kita sendiri sebagai seorang identifikator. Jadi langkah ketiga atau protokol ketiga ini sangat-sangat penting ya untuk MNI. Nah, di sini langkahnya cukup mudah. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut terkait materi hari ini, silakan kunjungi dulu MOOC versi 2-nya dan silakan mengerjakan pretest terlebih dahulu. Oke? Kita sambung lagi nanti ya. Gimana? Gampang kan soalnya. Nah, jadi sekarang kita lanjut. Jadi gimana sih sebenarnya cara atau metode untuk melakukan identifikasi MNI ini? Yang pertama, kita posisikan dulu secara anatomis. Tulang apa saja yang ada di lapangan atau ada di TKP gitu ya. Misalnya di situ ada 2 kranium. Oh ya sudah, sejajarkan 2 kranium itu. Kemudian di situ ada 5 humerus gitu, sejajarkan, langsung ditata secara anatomis. Ini humerus kanan kah, ini humerus kiri kah, langsung ditata. Nah, dari situ kita akan bisa dengan mudah untuk menebak ya atau mengestimasi. Oh, ini jumlahnya korbannya 2 orang. Oh, ini jumlah korbannya 1 orang. Ini 5 orang dan seterusnya. Jadi jumlah anggota tubuh kita manusia itu kan pasti ya, kepalanya 1, lengannya 2, kakinya 2, dan seterusnya. Nah, itu adalah patokan atau basic kita untuk mengidentifikasi MNI ini. Jadi harus paham betul mengenai bone growth dan juga bone growth gitu ya. Karena kalau tidak paham struktur tulang seperti apa, kemudian tidak paham pertumbuhan tulang seperti apa, MNI ini akan menjadi sangat sulit gitu untuk dipelajari gitu ya. Karena si identifikatornya ini nggak akan bisa menentukan, oh ini bagian part tulang kiri, ini bagian tulang kanan gitu. Dia nggak akan bisa menentukan hal itu gitu. Jadi ini langkah yang sangat awal, langkah yang sangat dasar gitu untuk seorang antropolog forensik bisa bekerja gitu. Jadi setelah langkah pertama sudah selesai dilakukan, lanjut langkah kedua. Nah ini sudah saya jelaskan tadi, disebut single case ketika temuan itu ya berupa 1 orang saja, 1 individu saja, terlepas dia lengkap atau tidak tulangnya, itu juga single case. Misalnya di TKP hanya ditemukan 1 kalkaneus saja atau 1 pelvis saja, ya sudah, hanya itu temuannya dan itu single case gitu ya. Itu harus kita identifikasi semaksimal mungkin. Harus kita provide semua data-datanya, semua informasi yang bisa kita dapatkan dari tulang yang tersedia, apapun itu, apapun bentuknya, bagaimanapun kondisinya, harus kita provide informasi yang lengkap gitu ya. Kemudian untuk multiple cases, ini biasanya terjadi di kasus-kasus yang sifatnya disaster gitu ya, mass disaster, entah itu man-made disaster ataukah itu human-made disaster. Intinya ini
adalah multiple cases yang melibatkan banyak korban atau banyak individu di dalamnya. Nah, ini yang biasanya sangat rumit gitu ya, rumit. Terlebih lagi ketika kondisi TKP itu tidak memungkinkan untuk kita melakukan pemeriksaan awal di lapangan. Nah, itu akan sangat sulit karena belum tentu orang yang ada di TKP atau di lapangan itu menguasai hal yang kita ketahui. Jadi bisa sangat mungkin terjadi mereka mengira itu bukan tulang, padahal itu tulang dan tidak dibawa ke laboratorium atau misalnya ke tempat rumah sakit gitu untuk diidentifikasi. Nah, itu akan sangat fatal gitu ya. Kemudian juga yang ketiga, nah ini diposisikan atau ditata, diletakkan secara anatomis, anatomical order. Itu adalah cara awal untuk menentukan minimum number of individuals. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah posisi anatomis yang saya sebutkan tadi. Jadi disusun sedemikian rupa, gitu ya, sesuai dengan ordernya ya. Misalnya koste 1 posisinya di sini. Kalau cuma kostenya cuma ada 1 ya sudah diletakkan saja di sini. Koste harus tahu kita dia bagian kanan atau kiri. Termasuk juga vertebrenya. Apakah itu cervical ataukah itu lumbar ataukah itu thoracic, harus diposisikan sesuai dengan lokasi. Nah, ini adalah contoh mass disaster atau multiple cases tadi yang saya bilang. Bisa dibayangkan ya betapa rumitnya gitu ya untuk mengidentifikasi kasus semacam ini. Oke, sebelum saya lanjut lagi ya, jangan lupa untuk pertemuan kali ini kalian juga harus mengerjakan assignment ya. Jadi saya memberikan assignment. Ini adalah assignment pertama di mata kuliah antropologi forensik ini terkait dengan kasus identifikasi single case ataupun multiple case. Jadi setelah nanti di akhir perkuliahan ini kalian paham benar ya bagaimana cara untuk menentukan atau membedakan kedua cases ini, saya akan memberikan assignment terkait analisis apakah ini consider as single case gitu ataukah dia otherwise gitu ya, multiple cases. Itu harus dikerjakan dan disubmit sesuai dengan do-nya ya, jangan lupa. Kemudian juga saya sudah memberikan beberapa materi tambahan ya terkait topik kita hari ini. Ada 2 scientific article yang mana itu sangat bagus untuk dijadikan rujukan atau referensi terkait materi minimum number of individuals ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Sebentar. Halo semuanya, ketemu lagi di TM yang ke-5. Oke, jadi setelah minggu lalu kita have fun nih ya dengan contoh kasus ya, case study tentang mutilasi. Nah, sekarang di TM ke-5 ini kalian harus mengerjakan post test di akhir kuliah kita hari ini, oke? Dan topik kita pada hari ini adalah terkait dengan ras atau etnisitas atau juga asal geografis ini. Nah, jadi sebelum saya melangkah lebih jauh, pasti semua sudah paham mengenai konsep ras. Jadi ras itu ada karena dulunya penjelajah para European ini ya, mereka ingin mengklasifikasi manusia yang ada di seluruh dunia. Karena itu mereka membagi temuan yang menurut mereka adalah asing atau hal baru, itu mereka kelompokkan. Dan pengelompokan ras yang tertua itu ada 3, yaitu Kaukasoid, Negroid, dan juga Mongoloid. Apakah itu? Lanjut. Oke, sebelumnya, jadi ini adalah 4 highlight ya, atau 4 hal yang akan kita diskusikan bersama hari ini. Nah, ini quiz time, ini adalah post test yang saya bilang tadi. Oke,
Jadi yang pertama adalah mengetahui apa sih ras itu dan bagaimana sih klasifikasi ras yang ada dan apakah ras itu masih ada sampai sekarang atau masih kita anggap benar gitu sampai sekarang ya. Kemudian yang kedua adalah metode identifikasinya. Ada dua metode atau dua cara. Yang pertama adalah metode metrik dan juga non-metrik. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini aku nggak tahu kalian masih relate dengan tokoh-tokoh, 3 tokoh ini atau enggak ya. Jadi 3 tokoh ini adalah famous actor ya, famous actor. Yang pertama adalah representatif dari ras Mongoloid, kemudian yang kedua adalah Caucasoid, dan yang terakhir adalah ras Negroid. Pasti sudah ketebak kan mana dari ras apa dan siapa yang dari ras mana. Oke, jadi si tengah ini ya, Robert Petty, dia adalah ras Caucasoid. Dan ini ada yang tahu? Oke, benar. Dari seragam ini orang Men in Black ya. Jadi si ini adalah Negroid ya. Kemudian Jackie Chan, dia adalah Mongoloid. Lalu apakah kita? Jawabannya nanti. Oke, jadi klasifikasi yang pertama ya dari ras itu adalah secara geografis, secara wilayahnya. Dibagi menjadi beberapa area. Kalau kita urutkan pembabakan ras ini sebenarnya sangat panjang ya, sangat kompleks sekali karena tergantung mazhab siapa. Kalau kita ngikutin si A misalnya, mazhabnya berbeda jauh dengan si B, C, dan seterusnya. Jadi entah mazhab siapapun yang kalian ikuti, yang penting jangan ngarang, harus ada based on whom atau regarding to whom gitu ya. Itu baru betul. Oke, ini adalah pembagiannya ya, wilayah-wilayahnya mana saja yang termasuk Caucasoid, Mongoloid, dan Negroid. Kemudian masuk ke metode identifikasinya. Jadi yang pertama adalah metrik, sesuai namanya metrik, metris, berarti ada hitungan matematis di situ ya. Jadi di sini ada rumusnya nih. Yang dipakai adalah tulang kranium ya atau tengkorak gitu. Kemudian dihitung lebar maksimal tengkoraknya berapa, titik eurion ke eurionnya berapa, antara kanan dan kiri berapa. Kemudian dihitung juga panjang maksimal tengkoraknya. Jadi dilihat dari sisi lateral si kranium ini, kemudian diukur dari glabella sampai opisthocranium itu berapa ukurannya. Kemudian dimasukkan nilainya dan dikali 100. Setelah keluar hasilnya, nah ini adalah kategorinya di sini. Masuk yang mana? Gitu ya. Seperti ini. Oke, metode selanjutnya adalah metode non-metrik. Jadi di metode ini kita lagi-lagi berpatokan atau bergantung pada kekuatan pengamatan kita, kekuatan observasi makroskopik kita. Jadi ini sangat relate dengan seberapa jauh pengalaman si identifikator ini terhadap tulang belulang, kemudian juga seberapa banyak dia mengenal atau menyentuh, memegang, dan juga melihat variasi-variasi tulang yang ada, dan lain sebagainya. Karena itu metode makroskopik ini atau metode observasi secara kasat mata ini sangat tinggi nilai errornya karena tergantung dengan experience si identifikator itu sendiri. Di sini ada beberapa traits ya, masing-masing traits itu berbeda penilaian ataupun kategorinya di 3 ras itu tadi. Oke, sebelum saya lanjutkan, lihat dulu referensi yang akan saya tampilkan. Oke.